Kalau di sana itu adalah miniatur atau cuplikan dari Indonesia. Jadi mulai dari organisasi ada, Iya. terus organisasi ormas juga ada, Hmm, hmm. Muhammadiyah, NU, kemudian Persis, Wasilah, Nahdlatul Wathon dan sebagainya itu ada. Jadi Hmm. orang Mesir ada dua simbol. Pertama adalah simbolnya Nabi Musa alaihissalam, Hmm. yang kedua adalah simbolnya Fir'aun laknatullah itu. Menariknya lagi adalah hubungan dengan intra iman, Hmm. Hmm. dengan non Muslim. Iya, iya. Di sana itu gereja besar ya, katedral ya barangkali ya di sini ya. Hmm. Mereka itu menyediakan buka bersama. Jadi kalau musim puasa itu selama 30 hari itu mereka itu menyediakan buka bersama. Itu di depan Depan gereja. gereja ya. Depan gereja. Kalau misalkan ada teman-teman di sahabat Mata Blitar Ya. itu yang pelajar yang ingin meniru jejak jenengan pendidikan di Mesir katakanlah, itu caranya gimana itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar, ketemu lagi dengan saya Putut di podcast Mata Blitar. Sahabat Mata Blitar, di kesempatan kali ini saya sudah ditemani seorang kiai muda yang luar biasa, pengalamannya juga sangat banyak. Kita sambut dulu tamu kita pada kali ini. Selamat malam Kang Rauf. Malam Pak Putut. Nggih, sehat Kang nggih? Alhamdulillah walafiat tunganipun mugi selalu sehat semua. Alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, Kang Rauf ini atau nama panjangnya Haji Muhammad Abdul Rauf LC Gredip MA. Beliau adalah alumni Al-Azhar. Niki gelare niki cara Jawane ngoten napa Kang niki Kang? Napa nggih niki gelar donya. Gelar donya tapi nggih penting damel dakwah Ah, Islam. nggih leres. Sakniki lek penting gelar donya niku dakwah niku ngerkaos. LC Gredip MA. Nggih. Niki napa niku LC Gredip MA niki kalau semacam gelar di Nggih. Al-Azhar gitu kan ya. Gelar LC niku niki gelar akademik untuk orang yang lulusan dari luar negeri. Jadi Timur Tengah seluruhnya rata-rata itu kalau disetarakan itu memang LC, license untuk strata S1. Oh, nggih. Dari Saudi, Sudan, Maroko rata-rata memang license itu LC. Nggih. Sahabat Mata Blitar, Kang Rauf ini hari ini aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Modern Hidayatullah Sananwetan Kota Blitar. Leres Kang nggih? Kemudian Kang Rauf juga aktif sebagai dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Beliau juga hari ini sebagai penyuluh agama Islam di Kota Blitar dan juga aktif sebagai peneliti di Aswaja Center NU Kota Blitar. Nah, niki Lahan surga pengabdian. luar biasa ini aktivitasnya Kang Rauf ini. Kang Rauf niki alhamdulillah yang pertama terima kasih sudah menyempatkan hadir di Sama-sama Pak Putut, sama-sama. studio kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama ini Kang Rauf, kita kepengen tanya-tanya tentang jenengan Kang. Ini yang pertama itu kaitannya dengan pendidikan jenengan yang di luar negeri di Al-Azhar itu Kang. Itu jenengan dulu itu
awal mula menempuh pendidikan di Mesir itu ceritanya gimana sih, Kang? Ceritanya ini panjang ya sebetulnya. Nggih, nggih. Tetapi saya tidak ada pikiran sebetulnya itu untuk awalnya itu harus ke Mesir. Sejak kecil memang tidak punya gambaran untuk kuliah di sana gitu. Iya, iya. Tetapi berawal dari tambak beras ya. Jadi Iya, jadi saya sebelumnya mondok di tambak beras. tambak beras, ya. Di tambak beras saya itu dulu itu awalnya ingin masuk di MAN tambak beras, Iya. tapi tidak tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Sudah Hmm. daftar di MAN padahal waktu itu, tambak Iya. beras itu. Sudah daftar tinggal ujian gitu. Tapi ketika ke sana itu saya dibawa oleh tukang becak namanya Kang Tohir waktu itu. Iya, iya. Dienggokkan di pondok pesantren Gus Adi. Itu puteranipun Yai Bunyai Mujidah Wahab yang saat ini Nggih, Bupati nggih. Jombang ya. Dibawa ke sana, kemudian ya, dikenalkan dengan MAK dengan berikut kelebihan. Nah, akhirnya kemudian ya sudah masuk di MAK. Dan menariknya adalah ada beberapa alumni itu yang masih di Mesir waktu itu. Wah, ini daya tarik sendiri nih. Ini promosinya boleh nih. Nah, akhirnya singkat cerita ya itulah kemudian masuk di tambak beras di MAK. Lalu kemudian setelah dari kelas 2 itu, nah itu baru kemudian ada pikiran-pikiran kayaknya menarik ini untuk kuliah di Mesir. Iya, Sehingga jadi di terpacu senior-senior dari di tambak situ. beras juga Iya, sudah banyak yang sudah ke Mesir ada di ini, sana. ya. Gitu. Ini memotivasi saya untuk kuliah di sana gitu. Jadi mulai dari persiapan, misalkan nyicil hafalan Quran, kemudian dan kebetulan di MAK itu kan sistem bahasa. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris itu sudah berjalan. Kemudian itu karena itu sudah menjadi pembiasaan dan diktat kuliahnya, sekolahnya itu kalau untuk agama itu pakai Arab semua. Jadi inilah kemudian ini memudahkan saya itu untuk di Mesir, adaptasinya itu di situ. Meskipun ada penyelesaian-penyelesaian yang harus tingkatkan di situ. Iya. Tahun berapa ini, Kang, dengan pendidikan di Mesir? Di Mesir itu saya itu tahun 2006. Jadi tahun 2006 saya itu Oktober, tanggal 31 Oktober saya itu sampai Mesir itu. 1 bulan kemudian langsung ujian di Azhar. Ujian di Azhar itu kemeng lah bahasa itu kemeng. Karena kalau ujian di Azhar itu nggak bisa main-main. Kalau waktu mau ujian itu ya harus totalitas. Nggak bisa dimadu bahasanya di Azhar itu. Harus fokus di situ. Karena ujian pertama itu menentukan ya. 1 tahun pertama itu menentukan untuk keberlangsungan selanjutnya. Kalau di ujian pertama itu bisa naik tingkat, ya, maka insya Allah itu ke depan bisa naik dengan mudah. Karena sudah ada etos terbentuk di situ. Cara belajarnya juga dibentuk. Kalau tidak, rata-rata itu dalam banyak kasus itu memang kalau memang tidak naik itu, nah itu bisa terkendala untuk ke depan. Itu berbahaya. Nah itu. Gitu kira-kira waktu begitu kira-kira tahun 2006. Tahun 2006. 2006. Lumayan lama. Lumayan lama ini. Terus ini, Kang, jenengan di tahun 2006 itu kan masuk di Al-Azhar tadi, Kang, ya. Iya. Nah, di sana itu mungkin bisa digambarkan kan kehidupan mahasiswa Indonesia atau jenengan sendirilah itu waktu di Al-Azhar itu gimana, kan, gambarannya, kan? Di Al-Azhar itu kehidupan kami ya mahasiswa rata-rata. Iya. Kalau di sana itu adalah miniatur cuplikan dari Indonesia. Jadi mulai dari organisasi ada, Iya. terus organisasi ormas juga ada, Muhammadiyah, NU, kemudian Persis, Wasilah, Nahdlatul Wathon dan sebagainya itu ada. Terus kemudian komunitas juga sama, komunitas kajian juga ada, komunitas talaki atau ngaji ya juga ada, komunitas-komunitas yang lain juga ada, itu banyak. Saya miniatur. Politiknya juga demikian gitu. Politik mahasiswa itu sudah partai-partai itu ya wajar lah kayak di Indonesia lah. Gerakan mahasiswa itu ada lah. Iya, iya. Jadi mahasiswa di sana itu dinamis, sangat dinamis. Tetapi dinamisasi itu harus kita pahami bersama bahwa
di sana itu apapun dinamisnya itu harus dalam kerangka kita masih belajar. Nggak bisa kita semena-mena dalam konteks gitu, belajar, dalam ya. konteks belajar. Dinamika politik mahasiswa pergerakan ya wajar ketika pemilihan presiden mahasiswa misalkan, Iya, atau iya. pemilihan ketua kekeluargaan Jawa Timur, Jawa Tengah misalkan, hal yang biasa, dinamis. Dan terkait paham keagamaan ya dinamis sekali. Jadi kalau persoalan-persoalan misalkan masalah takfirisme itu, kemudian bid'ah itu ya ada aja lah di sana itu. Itu karena saya juga punya pengalaman seperti itu gitu loh. Jadi ketika pulang ke Indonesia itu ya biasa gitu. Iya. Ini Kang, apa di sana itu kalau di Kairo Kang, di Ya. Mesir, di Ya, Mesir. Mesir tepatnya di Kairo ya, di ibu kotanya. Oh, bukan di Kairo, nggih. Nah, itu mahasiswa Indonesia itu di sana itu apa ya? Tinggalnya di Ada ini ya, bisa ada namanya asrama Bu Ons. Jadi itu asrama yang memang itu di bawah naungan Azhar. Jadi kalau ini barangkali ma'hadnya itu pondoknya di Azhar. Oh, nggih. Terus kemudian ada pula yang asrama-asrama yang lain di luar BUUS, di luar Azhar itu. Itu banyak asrama-asrama. Ada pula yang kita itu kayak nyewa flat ya, nyewa rumah gitu, apartemen ya. Nyewa satu flat begitu, biasanya untuk diisi beberapa orang, 5, 6 orang atau 3 orang tergantung kesepakatan, dan juga tergantung kira-kira berapa kamar satu rumah itu. Dan ada pula yang kita itu juga misalkan, ini satu rumah itu bisa kumpul dengan misalkan orang Afrika, orang negara Eropa, lain juga, negara lain, Malaysia, Thailand, atau bahkan dengan orang Indonesia sendiri, itu bebas itu. Itu boleh aja gitu loh, boleh. Kalau jenengan sendiri Kang tinggalnya? Kalau saya ini lebih suka berkumpul secara kultur dengan Indonesia, secara rumah begitu. Dan kan pindah-pindah gitu. Yang terakhir saya itu cuma satu rumah 2 orang. Satu rumah 2 orang. 2 orang. Karena sudah pasca sarjana, jadi itu butuh iklim yang kondusif begitu. Iya. Tetapi di sana itu yang harus kita tekankan adalah harus banyak berinteraksi dengan mahasiswa luar. Meskipun itu tinggal satu rumah itu seorang Indonesia misalkan, Iya. tapi harus jam terbang dengan yang lain itu banyak. Karena begini, mengapa pertimbangannya? Karena pertimbangannya biasanya itu lebih kepada kalau orang lain, orang negara luar itu beda kebiasaan, beda etika, itu beda semua. Kalau orang Indonesia itu kan apa-apa enak gitu loh. Tapi kelemahannya, ini kalau nggak banyak jam terbang, kalau nggak aktif misalkan di organisasi luar, maksudnya organisasi kemahasiswaan dengan mahasiswa yang lain, bahaya. Bahayanya adalah seperti pepatah, mosok kata iso mati di dalam tempurung. Ini berbahaya gitu. Iya. Makanya harus aktif di luar ya, termasuk di kampus-kampus yang lain itu harus aktif gitu. Oh iya, kalau jenengan Kang, itu selama di sana kehidupan jenengan itu dari pagi sampai pagi lagi itu apa aja Kang kegiatan? Saya itu ya ini perjuangan ya. Saya itu semenjak ketika S1 ya. S1 saya itu katakanlah sampai tingkat 4 tahun ya, S1 di sana itu. Di sana itu 4 tahun. Saya itu tidurnya itu 4 jam. Jadi tidurnya 4 jam. 4 jam. Karena apa? Kalau saya merasa berdosa ketika alarm gitu. Alarm itu misalkan lebih dari setengah jam gitu. Kecuali dalam keadaan misalkan badan kurang fit gitu. Itu merasa berdosa. Berdosa kepada siapa? Orang tua. Orang tua mosok iki sekolahan ada tuh turun gini. Itu merasa berdosa, tekanan batin. Iya. Dalam waktu 4 jam itu kenapa harus seperti itu? Karena yang harus dipacu itu adalah mahasiswa baru di sana dengan beda bahasa, beda culture, budaya, beda kebiasaan. Ini harus kita adaptasikan. Terutama ini harus banyak buka kamus bahasa Arab. Harus banyak-banyak membuka ilmu nahwu shorof ketika saya masih awal-awal di sana itu. Sudah belajar alfiyah di Indonesia. Tapi kan berbeda. Kitab kuning di sana itu berbeda.
kalau bahasa kitab kuning barangkali karena sudah terbiasa ya, Iya, selalu iya. rumakno lah bahasanya di pesantren. Sana kitab-kitab kontemporer misalkan, dengan nggak ada tasrifannya seperti apa, itu harus banyak buka kamus. Oh, Harus banyak iya. kita itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, masyarakat Mesir misalkan. Jadi dari pagi itu ya harus buka kamus terus saya itu, karena Hmm. saya itu suka setelah misalnya setelah subuh gitu Hmm. ke masjid, dan kebetulan masjid kan dekat rumah gitu, ke masjid, terus kemudian itu setelah itu ya ngaji, terus sampai mau kuliah itu kalau nggak jadwal piket masa ya, Iya, iya. ya nyentuh aja gitu. Jadi kayak praktis itu ya bergelut dengan dunia buku, dan memang saya akui saya itu selama S1 itu termasuk orang yang kuper, artinya kurang pergaulan ya, sehingga teman-teman mengatakan ya itu uripe gur ning kamar toh ya. Terus kemudian ya di kamar, kemudian aktif di NU ya, waktu itu memang di PCI NU Mesir, PCINO Mesir. PCI ya? NU, Oh, jadi iya. istimewa gitu loh, cabang istimewa NU Mesir. Dan kebetulan waktu itu memang saya nimbrungnya itu di Lapes Dam. Jadi sejak awal memang di Lapes Dam, dan di Lapes Dam ini memang jumlahnya cuma 10 sampai 12 orang, tidak lebih. Dan itu yang dikaji adalah wacana-wacana perkembangan keilmuan, intelektualitas. Bukan seperti di kita kan sudah pendekatannya sudah ke masyarakat, tapi sana murni intelektual gitu, murni keilmuan gitu. Iya, iya, iya. Dan di situ di Al Mizan Study Club juga di lembaga kajian itu yang saya geluti. Setelah itu ya pulang lagi, ya nyentuk lagi, buka kamus, buka bahasa buku, dan itu selama kurang 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Tidur hanya 4 4 jam. Dan bahkan mohon maaf, waktu itu ada senior saya itu dari Aceh, itu senior saya, tentunya beliau itu pemahami saya. Saya waktu itu ketika membaca buku nggak bisa dengan suara musik selama S1 itu, Oh. nggak bisa ya. Jadi ketika baca buku di kamar kunci, harus dalam suasana yang hening. Itu baca buku aja, kamu baca buku, catat segala macam. Bahkan tembok saya kamar itu saya kan buat berdua itu dulu itu. Karena kalau masih S1 itu masih tingkat pertama itu satu kamar berdua orang. Tembok itu penuh dengan tulisan-tulisan itu, ada kertas itu, kosakata, kemudian alur pemikiran isi sebuah buku atau kitab gitu. Ada yang misalkan baca saya enak-enak, kemudian ada musikan itu. Saya waktu itu egoisnya tinggi. Saya lempar pena itu. Lempar. Karena apa? Untuk menjadi seorang bahasa senior saya itu orang intelektual ya, barangkali ya. Iya, iya. Itu orang yang pengen bacanya banyak itu harus egois. Egois dalam pengertian itu ya tidak semuanya egois, tidak selama egois, tetapi dalam waktu tertentu kalau baca ya baca, tidak mengikuti arus. Itu ya suka duga saya lah selama 4 tahun itu perjuangan selama 4 tahun itu. Tapi lingkungan di sana itu sangat mendukung, Kang ya. Sangat mendukung apabila kita bertemu dengan komunitas yang sama-sama passionnya. Kita misalkan passionnya itu dunia ilmu, berarti kita sebisa mungkin harus mencari komunitas yang suka ilmu, suka kajian, suka baca buku, suka sharing, dan juga suka ngaji ke para masyayikh. Itu. Nanti kalau ini beda konten, misalnya passionnya misalkan sejak awal misal ketemu dengan para senior yang suka travel misalkan, ya sudah sampai akhir hayat, sampai akhir di sana S1 itu nanti suka travel. Jadi pertama ini menentukan, Pak Putut, menentukan. Jadi alhamdulillah waktu itu saya itu ketemu dengan orang-orang yang suka ilmu, gitu, suka membimbing, dan juga keras kepada saya gitu, keras. Dan inilah yang kemudian jiwa keras beliau-beliau itulah yang membekas pada saya hingga saat ini. Gitu. Iya, iya, iya. Barokahnya senior. Jadi komunitas yang dipilih itu menentukan sekali. Ini Kang, selama jenengan di sana berarti S1-nya itu 4 tahun. 4 tahun. Kemudian lanjut lagi S2. Ya. 2 tahun atau S2 di sana itu beda dengan di Indonesia, Pak Putut. Okay. Karena 2 tahun di sana itu hanya sekedar matrikulasi tok. 2 tahun itu nggak dapat apa-apa. 2 tahun itu sekedar kalau istilahnya ngombe itu masih sampai tenggorokan itu belum penuh itu. Belum penuh. Lama di sana itu. Karena minimal untuk S2 itu 4 tahun, 5 tahun itu baru bisa. S2 4 tahun, 5 tahun. Iya.
Dan memang yang paling sulit itu di sana itu adalah untuk pendidikan S2-nya, bukan S3-nya. Oh. Kalau S3 kan enak, tinggal menulis kan, tinggal Hmm. disertasi. Dan sana untuk S3 itu tidak ada namanya kuliah kelas, tidak ada mata kuliah, tidak ada gitu. Cukup kita bikin judul, proposal disertasi, diajukan, seminarkan, kalau cocok, kalau di ACC lanjut. Nah, enaknya di situ. Dan nggak perlu sekolah lagi. Kalau di sini kan di Indonesia itu kan sekolah lagi gitu loh. Iya. Sekolah lagi. Nah, Kang, berarti di sana jenengan totalnya 8 tahun lebih. Lebih saya itu 2006, kemudian 2017 saya pulang ke Indonesia, nikah. Iya. Terus setelah 2017 akhir saya itu kembali ke Mesir lagi. Baru pulang itu tahun 2019 awal. 2019 awal. Iya, jadi rentang itu berapa tahun? Itu banyak tahun itu, 10 lebih kira-kira ya. Iya, 10 lebih tahun. Karena begini Pak Putun, bahwa prinsip saya itu iman sekali itu. Di Kairo itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Bila dibandingkan dengan misalkan di negara-negara yang lain, dinamika keilmuan itu lebih dinamis di Kairo. Sumber ilmu pengetahuan keagamaan di Kairo. Mulai dari moderatismenya, mulai dari kedalaman ilmunya ya di Kairo itu. Jadi cuman kalau 4 tahun itu kurang. Itu saya itu 4 tahun itu merasa mau lulus pun itu. Saya itu masih ragu waktu itu. Mosok aku 4 tahun lulus. Dan pikiran saya waktu itu, saya itu mau mendongkolkan diri. Mau ujian tinggal 1 pelajaran itu enggak saya naikkan, enggak saya luluskan. Sudah niat itu. Sengaja. Karena bagi saya lulus S1, dasar gelarnya adalah LC, tapi enggak bisa apa-apa. Untuk apa gitu. Itu hampir saja itu. Lalu kemudian dengan para beliau-beliau itu yang senior-senior yang dengan telaten ngasih masukan-masukan itu, akhirnya saya bulatkan, ya sudahlah ikut pasca sarjana sekaligus ngaji ke para masyayikh Azhar. Alhamdulillah malah barokah ini. Kalau saya tidak luluskan barangkali, karena dalam banyak kasus itu kalau sudah tidak diluluskan ya itu kadang itu Azhar itu untuk malati gitu. jadi bahaya, karena banyak senior-senior saya, teman-teman saya itu juga seperti itu, tapi malah nggak lulus-lulus. Jadi ada yang sampai sekarang itu barangkali sudah jadi tokoh ya di Indonesia ya. Iya. Itu S1-nya itu belum selesai itu belum ada. selesai. Belum ada. Kebanyakan faktor apa, Kang, yang belum selesai? Yang pertama itu karena kalau idealisme kayak saya seperti itu, jadi lebih asyik dengan dunia ilmiah ya. Dunia ilmiah, dan menganggap bahwa gelar itu seperti apa toh. Cuma ijazah itu gampang itu. Lebih kepada aspek substansinya. Ini juga tidak baik begitu loh, karena nggak imbang, nggak wasatiyah nanti. Terus yang kedua karena memang barangkali juga beda-beda tipe orang itu. Kadang itu pengen lama-lama di sana bukan karena ilmunya, kadang karena ingin jelajah, travelingnya atau apa gitu. Itu banyak motif istilahnya begitu. Banyak. Tapi yang penting ya harus diluluskan memang itu, karena sebuah berproses gitu untuk menjadi seorang yang matang secara keilmuan gitu. Gitu. Nah ini, Kang, jenengan tadi di sana 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih. Yang jenengan rasakan, Kang, pengalaman selama di sana itu yang menarik dan atau yang tidak menarik itu apa, Kang? Ini berbicara 2 hal itu 2 paket ini. Kalau saya itu saya itu barangkali aspek menarik itu lebih banyak ya. Saya berhutang budi banyak sekali dengan Mesir itu. Banyak berhutang budi. Karena apa? Ini saya bisa istilahnya kan bisa agama gitu ya. Bisa agama barangkali ketimbang dulu di pondok pesantren itu rada naik sedikit lah itu ya di Mesir itu.
Yang memperkenalkan saya kepada khasanah-khasanah intelektual Islam itu ya di Mesir. Dengan para masyayikh saya, guru-guru saya yang sangat telaten, Pak Putut, membimbing gitu. Bahkan yo ketika saya berdebat dengan beliau itu tidak pernah marahi gitu loh. Justru senang kalau misalkan kita itu jadi mahasiswa, jadi santri itu bisa mendebat beliau tetapi berdasarkan kepada kitab. Makanya beliau itu yang saya ingat sampai sekarang itu ketika saya sudah ngeyel itu la haula wala quwata illa billah. Itu berarti saya harus mengerem, saya itu sudah kebangetan. Tetapi memang beliau itu senang. Seperti itu sudah mentok misalkan ikra hadal kitab. Bacalah kitab ini, bab ini, sekian ini. Nanti 1 minggu lagi datang ke saya kita diskusi lagi. Begitu. Jadi kalau kita mendebat dosen ya atau debat itu dalam pengertian keilmuan ya. Keilmuan ya. Itu beliau itu enggak marah gitu loh. Enggak marah, malah diarahkan gitu. Malah besok harus kembali lagi gitu loh. 1 minggu kemudian karena sudah punya modal bacaan. Dan di sana itu proses takdimnya itu berbeda dengan di pesantren kita. Gimana kan? Proses takdimnya itu adalah kalau misalkan saya dengan guru saya gitu ya. Dalam konteks ilmu, saya itu enggak boleh diam. Enggak boleh nggih, naam. Aywa, enggak boleh itu. Harus punya apa? Hujahnya apa? Burhannya apa? Kamu baca di mana? Dituntut kita tuh untuk apa? Mencari langsung. Sehingga ketika bertemu itu entah baik itu misalkan di rumah beliau atau di ruang dosen misalkan atau di kelas itu dinamis. Dan dari sinilah kemudian pada waktu itu saya itu diceng terus sama guru saya itu. Kalau awalnya belum kenal itu karena rodok Bani Israel ya, rodok ngeyel gitu ya. Akhirnya diceng terus itu. Kalau saya enggak hadir itu, Fen Abdul Rauf atau Fen Indonesia. Di mana ki jenenge Rauf iki? Wong Indonesia ki mana to? Karena itu tadi sudah terbiasa. Dan inilah kemudian jadi takdim itu ada batasnya, ada proporsionalitasnya gitu. Setelah itu ya kita ya takdim luar biasa sekali gitu. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu guru-guru kami itu ya kamu aja sampai jemarut aku. Kalau dalam bahasa NU barangkali yo ittiba secara manhaji gitu loh. Taklid secara manhaji bukan secara qauli gitu loh. Inilah yang diajarkan kami itu di sana gitu. Jadi makanya itu yang bikin saya itu betah ya itu. Enak gitu. Gitu enak. Begitu Pak Putut itu. Kalau yang tidak menarik tadi Kang. Tidak menarik itu apabila ketemu dengan orang Mesir ya. Orang Mesir yang resek sekali. Jadi kalau orang Mesir itu kalau penduduk di sana asli. Iya penduduk asli. Jadi kalau di sana itu ketemu dengan orang Mesir itu, jadi orang Mesir ada 2 simbol. Pertama adalah simbolnya Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah simbolnya Fir'aun laknatullah itu. Kalau sudah ketemu orang Mesir kayak yang simbolnya itu kayak Nabi Musa, waduh, ini luar biasa, enak sekali. Enaknya apa? Baik sekali. Bahkan kalau jalan-jalan ketemu ke toko buku ya. Iya. Itu ketemu orang yang baik ini kadang itu. Nak, kamu pengen apa? Buku apa? Kamu sekolahnya di mana? Ditawari begitu. Sudah kalau pengen saya mau beli buku ini, ya sudah ambil. Enggak entah itu berjilid-jilid enggak masalah gitu loh. Karena beliau itu senang gitu loh. Iya, itu. Senang membelikan buku pelajar gitu loh. Dan itu enggak 1-2 kali Pak Putut. Kultur masyarakat Mesir. Kultur kan itu ya ketemu yang dengan orang yang baik gitu loh. Iya. Bahkan misalkan kalau di sana itu misalkan kalau orang uang saku gitu. Uang saku, kemudian apa ya? Iya, bahagia sekali. Tapi ketemu dengan orang yang resek ini. Orang yang kayak wataknya kayak Fir'aun ini. Wah, itu jodosan ya, jodosan gitu loh. Itu rasanya bikin gak enaknya di situ. Tapi kalau ditimbang antara enak tidak enaknya itu ya lebih banyak enaknya ya karena saya itu suka ilmu gitu lah. Jadi apapun cuma rintangan orang Mesir ini aja lah itu nggak masalah lah itu ya itu tadi itu surga bagi orang yang menuntut ilmu ya di Mesir itu. Iya. Gitu kira-kira begitu. Ya. Nah ini Kang, cara beragama masyarakat Mesir itu misalnya kayak bulan ini kan, bulan Ramadan ini kan. Ya. Itu kalau di Mesir itu gimana kan gambarannya? Yang saya ingat ya dan menjadi kebiasaan kami itu kalau Ramadan itu pola beragamanya itu sangat toleran ya.
Toleran dalam pengertian itu tahu batas-batas yang boleh dan mana yang tidak boleh. Misalkan gini, Ramadan ini yang menarik sekali ya, antara sesama umat Islam. Jadi ini jadi apa namanya? Orang dermawannya itu banyak sekali. Orang dermawan banyak sekali. Gimana Kang contohnya Kang? Contohnya adalah misalkan begini, pasti itu ada pengumuman gitu loh. Misalnya itu ada pesan, jadi orang-orang dermawan ini menitipkan pesan kepada organisasi mahasiswa ya, kayak misalnya gini, Persatuan Pelajar Mahasiswa misalnya. Itu di daerah ini nanti tanggal sekian ada pembagian apa namanya musaadah ya, atau pembagian misalnya kita itu misalkan bisa berupa dana, uang saku, atau misalkan sembako. Itu disebar itu. Misalkan di masjid ini atau misalkan di perusahaan ini gitu. Itu jadi kalau mau ya misalkan teman-teman mahasiswa itu kalau Ramadan ini mau bergerak saja itu sudah dapat banyak uang saku itu Pak Putut. Belum lagi misalkan yang lain-lain. Ini sesama muslim. Iya. Dan masing-masing masjid itu rata-rata itu membuka buka bersama. Jadi orang-orang kaya itu justru orang-orang berdasi naik mobil mewah itu. Ketika bulan Ramadan itu mereka itu jadi pelayan-pelayan orang yang buka bersama itu. Di masjid-masjid. Di masjid. Saya punya tetangga, artinya Pak RT kan. Jadi di dalam plat saya itu di Imaroh ya, di apartemen saya itu ada Pak RT kaya beliau itu. Perusahaan besar gitu. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, yang bantu masak itu ya beliau itu. Yang membantu masak, yang menyajikan kepada para shaimin, para yang buka bersama ya beliau itu. Artinya memang bahwa ladang amal ya di situ. Jadi enggak, kadang kita kan jarang ya orang kaya sudah kemudian melu-melu masak, melu menyiapkan ini, melu isah-isah. Beda situasinya. Nah, menariknya lagi adalah hubungan dengan intra iman ya. Dengan non muslim. Iya. Di sana itu gereja besar ya, katedral ya barangkali yang di sini ya. Mereka itu menyediakan buka bersama. Jadi kalau musim puasa itu selama 30 hari itu mereka itu menyediakan buka bersama. Itu di depan gereja. Gereja ya. Depan gereja. Kenapa itu waktu itu saya kan juga penasaran. Gila nang Indonesia ini kira halal lagi cara masak. Ternyata tidak. Ternyata memang ada panitia khusus gitu loh. Jadi mulai dari masaknya, kemudian bahkan itu dari dananya itu memang dibedakan gitu loh. Memang itu khusus untuk kaum muslimin ketika tahunan ini tadi. Nah ini ya itu tadi. Itu tidak hanya 1-2 gereja itu banyak gereja yang toleransi antar agama itu luar biasa. Bahkan ketika Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid-masjid kan rata-rata memang yang gereja besar itu pasti di depannya itu adalah masjid besar berdampingan dan yang biasa. Kalau ini hari-hari kebesaran Islam misalkan kan nggak muat ini masjid ini. Sehingga inilah kemudian halaman gereja itu dibuat untuk menampung jamaah itu. Hal yang biasa. Demikian pula ketika misalkan ada gereja butuh bantuan, masjid ini juga terbuka lebar. Kan indah toleransi di sana itu. Indah sekali. Dan banyak ya, pengalaman saya dengan orang non muslim ya, terutama Kristen Koptik itu banyak. Karena tuan rumah saya gitu ya, yang ibu kos lah bahasa sekarang itu juga yang terakhir itu juga dari kalangan Kristen Koptik gitu. Non muslim ya. Non muslim. Dan kami dialognya ya indah ketika misalkan saya ke rumah beliau misalkan untuk membayar uang bulanan itu. Itu jadi ketika bilang kan ketika menyediakan teh gitu. Ini teh ini memang gelas ini itu khusus. Kami masak airnya ini khusus, tidak bercampur dengan gelas yang lain. Dan makan ini khusus. Jadi paham betul gitu loh. Wong Islam itu seperti apa itu paham gitu. Dan satu lagi barangkali ya ketika kami itu jadi ada penjual daging ya, itu tetangga saya gitu. Kami akrab. Jadi ketika misalkan lebaran atau itu Adha, mereka mengucapkan kalimat tahniyah. Kalimat selamat lebaran. Dan itu sih bersih doa semua begitu. Dan ketika misalkan ketemu saya itu ya assalamualaikum. Ketika saya masuk ke tempat dia itu ya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Padahal di
di apa namanya, di dindingnya itu Iya, iya. terpampang gambar Yesus tersalib itu. Hmm. Dan ketika hari Minggu ya nyanyiannya ya haleluya gitu. Iya, iya, Ya nggak iya. masalah gitu loh, karena kita membangun kultur apa namanya, toleransi itu. Ya, toleransi. Toleransi itu. Nah, ini Kang, jenengan di sana 10 tahun lebih, dan kalau jenengan tadi bilang di sana itu surganya pencari ilmu kan, seperti itu Kang. Iya, iya, betul sekali. Nah, ini ketika jenengan awal mula balik kampung Kang, pulang kampung, Iya. nah, pulang ke Indonesia, itu apa yang jenengan rasakan Kang? Ya barangkali ada fenomena yang tak terduga ya barangkali. Iya, iya. Terutama kalau di kampung ini cara beragamanya kan Syafi'i oriented ya. Iya, iya. Syafi'i oriented, murni Syafi'i, tetapi terkadang juga tidak begitu memahami perkataan atau mazhab Syafi'i itu secara utuh bagaimana begitu. Di sana ya, kami itu jadi 4 mazhab itu memang diamalkan. Jadi 4 mazhab itu sudah biasa mengamalkan itu. Jadi misalkan saya berimam kepada orang yang bermazhab Maliki atau sebaliknya gitu, itu hal yang biasa. Bahkan pengalaman saya waktu itu ketika saya ke perpustakaan misalkan, Pak Putut, perpustakaan itu kalau mereka ditanya dulu, Inta Azhari, maksudnya itu adalah kamu orang Azhar, sekolah di Azhar gitu. Ya, anak Azhari. Ya, aku memang sekolah di Azhar. Kalau tahu sudah atau orang Azhari, Pak Putut, mereka itu nggak mau jadi imam. Waktu itu sholat zuhur. Jadi saya kan masih muda, mereka sudah sepuh-sepuh itu. Mereka nggak mau. Akhirnya terpaksalah saya jadi imam. Dan itu ketika saya ke perpustakaan itu pasti itu jadi makmum itu mereka nggak mau. Saya jadi imam. Gitu. Dan kesan pertama saya adalah saya kan Syafi'i. Jadi ketika mulai dari sholatnya, mulai takbirnya, gerakannya gitu kan Syafi'i. Dan mereka ternyata bukan Syafi'i. Ketika setelah salam, kemudian takjak wiridan sebentar, kemudian berdoa itu, setelah itu mengatakan Inta Syafi'i katanya. Kamu orang bermazhab Syafi'i? Iya, aku Syafi'i. Terus tanya balik. Loh, jenengan kok ngertos? Iya, dari cara jenengan sholat itu sudah kami sudah Syafi'i. Kan sudah tahu betul. Terus saya tanya, jenengan apa mazhabnya? Saya Hanafi, satunya lagi Maliki, dan beberapa orang juga ada yang Syafi'i begitu. Oh, berarti ini nggak masalah begitu loh. Jadi, berarti cara sholatnya itu sudah paham. Ini Syafi'i, Maliki sudah paham. Ini satu konteks ya. Terus dan konteks yang lain, misalkan ini barangnya rada sensitif ini di Indonesia ini. Sensitif. Di sana kalau subuh ya misalkan, kalau subuh itu kalau bukan di Azhar ya, bukan di Azhar di apa namanya? Di Masjid Azhar ya, itu memang rata-rata tanpa kunut. Ya ada yang kunut, ada yang tidak, kan sesuai dengan mazhabnya begitu. Mazhabnya. Dan misalkan kalau orang yang non Syafi'i diimami oleh Syafi'i misalkan ya, pakai kunut mereka ngikut angkat tangan. Tapi kalau enggak ya enggak jadi permasalahan karena masing-masing itu memiliki dalilnya gitu loh. Jadi enggak untuk-untukan itu. Saya lihat waktu itu saya bertanya, kenapa kok sedemikian rupa ini berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat saya di Indonesia. Mereka itu mencontohkan dulu itu Imam Syafi'i ketika ziarah ke Baghdad ya, di makam Abu Hanifah, yang Imam Syafi'i itu kan yang harus itu kunut itu. Kalau nggak kunut berarti kan harus sujud sahwi. Beliau itu ketika di sana itu diminta untuk jadi imam oleh para murid-murid Abu Hanifah. Beliau karena itu takdim kepada Abu Hanifah, nggak pakai kunut beliau. Ini Imam Syafi'i ini. Dan tidak sujud sahwi juga. Tidak gitu loh. Karena ini menghormati gitu. Karena Syafi'i itu kan ada qaul qadim dan qaul jadid, ada pendapatnya yang lama dan yang baru gitu. Dinamis gitu loh. Dan itu pendapat yang saya tanya waktu itu ya memang begitu jawabannya. Ini kan berbeda terbalik dengan kita di Indonesia. Dan saya pulang ke kampung itu, mindset saya itu adalah saya itu masih hidup di Mesir. Iya, karena ketika saya bangun tidur pun saya masih bangun, atap saya itu masih atap kamar saya gitu loh, di Mesir itu
Itu saya beberapa minggu itu masih begitu bayangan saya itu. Dan waktu itu saya pulang ke kampung itu langsung diminta untuk khutbah Idul Fitri. Ya besoknya pagi itu Idul Fitri gitu, sorenya ini ketua takmir itu sewanteng dalam. Ya diminta Idul Fitri, khutbah Idul Fitri tanpa dikasih tag, tanpa dikasih bagaimana cara khutbahnya gitu. Jadi dalam pikirannya itu sudah siap pasang gitu. Sudah pasang. Kulo kan, oh nggih pun nggih. Karena kulo ini nggak bisa menolak kan. Ya nggih pun. Ya akhirnya disitulah terjadi apa yang misalnya terjadi. Ya karena di sana itu apa namanya biasa nggih khutbah niku lama dan kemudian ini khilafiyah niki pesan khilafiyah. Yang kemudian ini selalu menjadi semacam hal yang wajib gitu. Khutbah Jumat apakah ini memang harus duduk di antara dua khutbah niku. Kan kontroversi niki. Nah, berangkat dari situlah kemudian kalau kebiasaan kula ini kan kebiasaan ini kan kalau mengamalkan talfik pindah mazhab itu kan boleh, tetapi ada batas-batas tertentu dan juga itu harus diketahui. Orang yang pindah mazhab kan harus tahu gitu. Ini kira-kira apa syaratnya? Ya kebetulan waktu itu kan ya namanya anak muda anak muda dan terbiasa hidup beragam mazhab ya. Ya akhirnya ya tidak iltizam dengan Syafi'i. Setelah itu geger itu. Geger dikira saya itu Wahabi. Saya itu misalkan itu ini nggak sah, ini sholatnya nggak sah, sholat idnya ini gitu. Jadi ada yang mengkiaskan bahwa sholat id Idul Fitri itu dengan sholat Jumat. Bukan fikih. Sinudus saya bukan aswaja, padahal saya di sana juga termasuk pada waktu itu 2017 itu saya itu termasuk sudah jadi awan surya di PCNU itu. Mana mungkin saya ini bukan orang NU gitu loh. Jadi tapi berangkat dari situlah kemudian ada dialog Pak Putut. Dialog saya harus menjelaskan hukum masalah fikih antara sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat itu apa perbedaannya. Nggak bisa dikiaskan. Karena kalau Idul Fitri itu atau Idul Adha kan khutbahnya itu kan di depan. Kalaupun yang khotibnya itu berhadas pun tetap sah gitu loh. Nah, ya gitu loh. Kalau Jumat kan harus satu paket loh. Sehingga disinilah kemudian saya harus menjelaskan kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama terkait masalah babakan fikih dasar seperti itu. Ya, ini bagian dari pengalaman yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi ada harus menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana itu NU, bagaimana Wahabi. Ya, betul, setelah itulah alhamdulillah setelah itu ya, saya kan nyantai kan. Setelah itu kemudian masyarakat tahu tentang oh fikih seperti itu toh. Oh ternyata Wahabi, kemudian Salafi, kemudian Aswaja, NU itu seperti itu. Akhirnya ya itu kan peristiwa yang kemudian berujung kepada tarbiyah. Gitu. Itu menarik pengalaman saya. Artinya apa? Saya pribadi itu harus banyak belajar lagi. Ketika pulang ke kampung harus banyak belajar, terutama kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Itu harus belajar lagi. Nah ini yang terakhir Kang Rauf. Ini kalau misalkan ada teman-teman di sahabat Mata Blitar itu yang pelajar yang ingin meniru jejak jenengan pendidikan di Mesir katakanlah, itu caranya gimana itu kan? Ya, sekarang itu harus satu pintu. Sekarang itu kalau dulu zaman saya itu ada dua jalur ya. Jalur Kemenak, artinya jalur beasiswa. Terus yang kedua ada jalur non beasiswa. Tapi tetap satu pintu dengan Kemenak waktu itu. Karena tahun 2006 itu adalah awal diberlakukan tes bagi anak-anak yang ingin ke Timur Tengah, baik itu mahasiswa, baik itu jalur beasiswa maupun non beasiswa, wajib tes pada waktu itu. Nah, tapi kan enak pada waktu itu. Jadi ketika misalkan lulus tes non beasiswa misalkan, itu langsung berangkat. Saya itu tes kira-kira bulan bulan Mei ya kira-kira ya, Mei atau Juni. Kalau Mei kira-kira Mei begitu, Oktober langsung berangkat. Kan langsung nih. Dinyatakan lulus pada waktu itu ada 40 anak ya. 40 anak waktu itu di Jawa Timur ya, seangkatan itu 60 anak. Nah itu ya langsung berangkat. 40 orang itu pada Oktober itu kan cepat. Nah, kan enak di situ. Nah, sekarang itu berbeda, regulasinya berbeda.
sekarang itu ini satu pintu harus melalui organisasi Al-Azhar ya, jadi alumni Azhar. Jadi nggak bisa Pak Putu misalkan terjun bebas ke sana, nggak bisa, harus satu pintu itu. Pendaftarannya pun harus dikoordinir, misalkan ada beberapa broker misalkan ya, broker pemberangkatan, tapi nanti ujungnya itu harus lewat pintu organisasi alumni tadi. Karena apa? Untuk mengantisipasi ini pungli. Yang kedua adalah kadang banyak broker-broker itu, ada beberapa broker itu ketika terus tak berangkatkan ke sana, tapi di sana nggak jelas, belum didaftarkan sekolah atau kuliah, sehingga terkantung-kantung di sana. Kalau sudah sampai sana kan nggak mungkin. Ini ya yang organisasi mahasiswa itu ya diam saja gitu loh, bikin repot. Terus yang kedua, nah ini KBRI yang kesusahan. Nah, sehingga kan mesakno, cuman kesana akhirnya nggak dapat apa-apa kan, kasihan, akhirnya satu pintu itu tadi. Dan satu pintu ini sekarang itu ya ada min plusnya Pak Putu. Minyak itu ini jadi kalau mulai tahun 2009 ya, itu orang mahasiswa yang ke sana itu sampai sana itu harus masuk markas bahasa Darul Lughah selama 1 tahun kira-kira, atau 6 bulan sesuai dengan tingkat tingkat ketika dites itu masuk tingkat berapa gitu. Katakan ya 1 tahun lah, 1 tahun ajaran baru. Itu jadi nunggu lagi gitu loh, lama. Sehingga ini dibuat kebijakan mulai tahun ini, kalau tidak salah itu mulai tahun ini kira-kira sudah berjalan ya. Ini jadi anak-anak yang ingin ke sana itu yaitu tadi nanti akan diasramakan di markas bahasa di Jakarta. Di asrama selama 6 bulan. Jadi dan itu maaf, itu yang negatifnya itu barangkali ya itu mahal. 40-an juta kira-kira selama 6 bulan itu. Selama 6 bulan. 6 bulan karena mendatangkan pengajar langsung dari Mesir langsung gitu. Kalau dulu kan saya itu murah terus terang. Zaman saya itu nggak ada 15 juta itu sudah bisa ke sana. Kalau sekarang kan mahal segitu. Dan di sana itu memang untuk Azhar sendiri itu Masya Allah pokoknya itu rahmatul alamin gitu loh. Murah sekali dan buku-buku juga sangat murah sekali dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu. Jadi tadi ini Kang ya, kalau ada yang berminat pendidikan di Mesir, itu langkahnya berarti menghubungi organisasi Al-Azhar yang ada di Indonesia. Iya. Yang paling penting itu kalau mau ke sana disiapkan dulu Pak Putu. Pertama adalah Qurannya. Itu karena kan ada ujian gitu loh. Setelah diterima baru kemudian nanti bisa di asrama markas bahasa di Jakarta. Harus Qurannya ini ya tidaknya itu hafal 4 juz lah sebagai modal, 4 juz. Kemudian jangan lupa bahasa Arab. Bahasa Arabnya ini harus dimatangkan gitu. Bahasa Arab baik itu aktif ya ngomong gitu maupun pasif itu baca kitab. Dulu waktu saya itu ketika ujian itu di Surabaya itu saya itu baca kitab. Baca kitab gundulan gitu. Itu ya untungnya di MAK itu sudah terbiasakan gitu. Jadi tidak ada kendala berarti gitu. Terus kemudian wawasan keagamaan. Keagamaan. Di tesnya kan di itu tes, yang perlu dipersiapkan. Itu aja. Setelah itu lulus, insya Allah itu aman gitu loh. Dan nggak perlu khawatir kalau saya nggak bisa hidup ya. Karena beasiswa itu banyak sekali. Banyak sekali dan yang penting diniati talabul ilmi itu jalan itu terbuka lebar. Serius itu pengalaman saya begitu. Yang paling penting itu Kang ya, niat yang kuat tadi ya. Niat yang kuat, khirah yang kuat itu insyaallah itu. Apalagi kalau masai itu sana itu. Kalau kita betul benar ya, ingin tafakuh fiddin ya. Dalam ilmu itu sudahlah. Itu melihat sergap gitu ya. Karena rata-rata begini loh. Para masyayikh di sana itu mereka itu rela mengeluarkan uang saku dari dana pribadi. Dan ini yang harus kita contoh. Barangkali saya pribadi itu saya ingin meneladani beliau-beliau itu. Ya kalau ada santri misalkan membutuhkan, kalau kita punya misalkan rezeki ya dikasih lah. Kalau misalkan mondok itu ya bisa mungkin usahakan ya gak usah bayar lah. Barangkali begitu ya kira-kira itu. Justru kita itu bisa memberikan mereka gitu loh. Ini yang ingin Pak Putu yang saya tiru ya, teladani beliau-beliau. Karena
beliau itu, saya itu banyak dibantu oleh beliau-beliau itu gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa sekali Kang Rauf, Nggih, nggih. apa pengalaman jenengan dari awal mula pendidikan di Mesir sampai pengalamannya di sana, kemudian pulang dan banyak lagi. Sangat menarik sekali. Mungkin ini Kang Rauf, apa kaitannya dengan sesi ini, insya Allah sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kang Mudah-mudahan, Rauf. mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Mungkin itu Kang Rauf, eh, insya Allah akan kita undang kembali di studio kita untuk pembahasan konten-konten yang lain. Ya, Gitu, dengan Kang Rauf. senang hati, dengan senang hati. Mudah-mudahan bisa sama-sama istifadah mengambil manfaat. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan kami bersama Kang Rauf. Semoga bermanfaat. Tunggu di konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi